Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah epidemiologi gizi atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan materi terkait anemia. Namun sebelumnya, perkenalkan saya Elizabeth Lisawati dengan NIM 210305501075. Adapun judul jurnal yang akan saya paparkan yaitu pengaruh anemia defisiensi besi dan indeks massa tubuh terhadap siklus menstruasi remaja. Adapun tujuan penelitian dari jurnal ini yaitu yang pertama untuk mengetahui status gizi anemia defisiensi besi pada remaja, di mana anemia karena defisiensi besi itu merupakan masalah gizi yang paling umum dialami oleh seorang wanita, terutama pada remaja putri. Nah, menurut WHO 2011, remaja putri merupakan kelompok risiko tinggi yang mengalami anemia dibandingkan remaja putra, di mana kebutuhan zat besi memuncak pada umur 14 sampai 15 tahun. Nah, sedangkan remaja putra 1 atau 2 tahun berikutnya. Kemudian tujuan penelitian kedua yaitu mengetahui status gizi atau indeks massa tubuh pada remaja, di mana salah satu cara untuk menilai status gizi seseorang adalah dengan mengukur IMT atau indeks massa tubuh. Nah, pengukuran dan penilaian status gizi dengan menggunakan IMT dilakukan dengan matematis. Berat badan dalam satuan kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam satuan meter. Nah, hasil dari pengukuran IMT dapat digunakan untuk mengetahui apakah terjadi kekurangan dan kelebihan status gizi seseorang. Nah, kemudian tujuan penelitian yang ketiga yaitu menganalisis pengaruh anemia defisiensi besi terhadap siklus menstruasi pada remaja dengan analisis pengaruh indeks massa tubuh terhadap siklus menstruasi pada remaja. Nah, pada penelitian Kristianti 2014 menunjukkan bahwa anemia dapat mempengaruhi siklus menstruasi perempuan. Nah, karena kadar hemoglobin yang cukup atau tidak anemia akan membantu keteraturan siklus menstruasi. Nah, sebaliknya, apabila terjadi kekurangan zat besi dalam tubuh dapat menyebabkan kadar hemoglobin rendah, yang dapat menimbulkan banyak komplikasi pada perempuan. Hal tersebut terjadi karena rendahnya kadar hemoglobin pada tubuh mengakibatkan kurangnya suplai oksigen ke hipotalamus. Kemudian pada jurnal ini adapun metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian cross-seksional. Kemudian selanjutnya dapat kita lihat hasil dan pembahasan dari jurnal tersebut. Adapun hasil yang saya paparkan pada PPT, kemudian pembahasannya sendiri yaitu hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristianti 2014 yang menunjukkan bahwa anemia dapat mempengaruhi siklus menstruasi perempuan. Nah, kadar hemoglobin yang cukup atau tidak anemia akan membantu keteraturan siklus menstruasi. Sebaliknya, apabila terjadi kekurangan zat besi dalam tubuh dapat menyebabkan kadar hemoglobin rendah yang dapat menimbulkan banyak komplikasi pada perempuan. Hal tersebut terjadi karena rendahnya kadar hemoglobin pada tubuh yang mengakibatkan kurangnya suplai oksigen ke hipotalamus. Namun, secara keseluruhan belum dikaji dengan lengkap tentang pengaruh anemia dan indeks massa tubuh terhadap siklus menstruasi. Itu menurut Kristianti dan Wibowo 2014. Kemudian hasil penelitian yang dilakukan belum sejalan dengan penelitian yang dilakukan PPKD
yang menunjukkan bahwa status gizi perempuan dapat menyebabkan perubahan hormon yang berhubungan dengan gangguan fungsi hipotalamus. Perubahan hormon tersebut berpengaruh terhadap siklus menstruasi pada perempuan, menurut Anggreni dan Chaya-Ningrum pada tahun 2012. Dalam puspita, seorang wanita yang mengalami kekurangan atau kelebihan gizi akan berdampak pada penurunan fungsi hipotalamus yang tidak memberikan rangsangan hipofisis anterior untuk menghasilkan follicular stimulating hormone atau disingkat dengan FSH, yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan folikel pada sel telur, sedangkan luteinizing hormone atau disingkat dengan LH berfungsi untuk mematangkan sel telur yang akan dibuahi. Oleh produksi FSH dan LH terganggu, maka siklus menstruasi akan terganggu, yaitu menurut Puspita 2014. Kemudian bagian terakhir yaitu simpulan yang saya paparkan dari jurnal tersebut, yaitu sebagian besar remaja tidak mengalami anemia dan berstatus gizi normal. Terhadap pengaruh antara anemia dengan siklus menstruasi, dan tidak terdapat pengaruh antara indeks massa tubuh dengan siklus menstruasi. Kemudian itulah hasil pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.